Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, anak-anak sekalian, jamaah Mushola Nurul Huda yang saya muliakan. Tidak lupa pemirsa NH Channel di mana saja berada. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita kembali atas izinnya melaksanakan taklim malam Selasa. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis taklim malam Selasa ini menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma beliau di yaumil kiamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, malam ini pengajian kita materinya spesial, edisi spesial mengenai Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena besok hari Kamis kita insya Allah sudah masuk tanggal 27 Rajab, Ibu ya, 27 Rajab. Bulan Rajab itu selain bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya wa minha arba'atun hurum, dan di antara 12 bulan yang Allah ciptakan ada 4 bulan yang Allah muliakan. Ya, di antaranya adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, bulan yang mulia ini selain kemuliaannya sebagai bulan yang diharamkan oleh Allah, maksudnya dimuliakan Allah, ada satu peristiwa penting
di bulan Rajab ini, yakni peristiwa di Isra dan di Mi'rajkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah peristiwa yang sangat penting, peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang tidak dialami oleh siapapun manusia, bahkan para nabi dan para rasul itu tidak ada yang mengalami peristiwa ini kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Ya. Nah, kalau kita mau tahu tentang Isra dan Mi'raj, kita buka Al-Qur'an, yakni di surah yang ke-17 ayat pertama. Apa itu Bu? Surah ke-17? Surah Al-Isra. Iya betul Bu. Surah Al-Isra ayat pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Tuh. Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir. Nah, itu ayat tentang Isra dan Mi'raj. Tuh. Nah, dalam ayat ini Allah berfirman menggunakan kata-kata tasbih, subhana. Dari 114 surah, hanya satu surah yang dimulai dengan kata subhana, yakni surah Al-Isra. 113-nya nggak ada. Tuh. Ini menandakan bahwa peristiwa ini peristiwa yang sangat agung, sangat penting, sangat besar. Sampai-sampai Allah menggunakan kata tasbih, subhana, maha suci Allah. Asalnya sabbaha, artinya menjauh. Nah, orang yang berenang itu di dalam bahasa Arab digunakan kata sabbaha. Karena kalau orang berenang itu dia menjauh dari posisinya. Maksudnya sabbaha, tasbih, itu kita menjauhkan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak. Oh, yang dari sifat-sifat yang kekurangan. Allah itu mempunyai sifat yang sempurna, subhana. Banyak peristiwa besar di dalam Islam, tapi di Quran tidak menggunakan kata subhana, ya kan? Nabi Adam diciptakan oleh Allah tanpa bapak, tanpa emak, tanpa ibu, tapi Allah tidak menggunakan kata subhana. Nabi Ibrahim diselamatkan Allah dari bakaran Raja Namrud, itu peristiwa besar, tapi Allah tidak menggunakan kata subhana. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah berfirman kepada api, dinginlah engkau selamatkan hambaku Ibrahim. Tidak menggunakan kata subhana. Tuh. Ya. Ini menandakan subhana itu adalah peristiwa yang sangat-sangat besar. Gitu ya. Sangat-sangat agung. Allah memulai firman-Nya dengan kata subhana. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah menjalankan. Siapa yang dijalankan? Bi abdihi, hambanya, yakni Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad enggak dijalanin, enggak jalan, tapi dijalanin. Nabi pasif, Allah yang aktif. Tuh. Sebab perjalanannya jauh sekali, panjang. Perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina yang sekarang lagi perang sama Israel. Dari situ Mi'raj melewati 3 alam, Masya Allah. Pertama alam nasut, alam kemanusiaan,
Haram, Aqsa itu alam nasut, alam kemanusiaan. Semua manusia bisa melewatinya. Terus dari situ Aqsa ke langit, ke Sidratul Muntaha, melewati 3 alam. Alam nasut, alam malakut, alam lahut, 3 alam. Alam malakut, alam malaikat. Jadi melewati para alam-alam malaikat Nabi. Terus mengendarai buruk. Buruk itu binatang kendaraan lebih kecil daripada kuda, tapi lebih besar dari keledai. Itu buruk namanya. Kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Tuh, kecepatan cahaya. Itu buruk. Terus Nabi ke alam malakut, alam para malaikat. Dari alam malaikat terus sampai ke alam lahut, alam ketuhanan. Itu nggak ada yang bisa masuk ke situ. Bahkan Nabi Jibril aja nggak bisa nemenin. Selesai di alam malakut doang, alam lahut udah nggak bisa lagi. Nah, cuma Nabi Muhammad yang diizinkan Allah tuh untuk menerima perintah sholat. Kembali ke dunia itu sebelum sholat subuh. Jadi perjalanannya sangat panjang, tapi waktunya sangat singkat. Tuh. Itulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Bi'abdihi lailan, jalannya di waktu malam. Nabi Isra Mi'raj di malam, bukan pagi-pagi. Kalau pagi-pagi mau kerja ke Palem. Iya, saudara ya. Iya. Tapi Nabi malam. Kenapa Nabi Isra Mi'raj di waktu malam, Bu? Karena malam itu adalah waktu yang tenang, waktu yang khusyuk kita buat ibadah. Kalau pagi, siang itu kan waktu aktivitas kerja. Malam tuh, makanya orang kalau mau tahajud malam gitu, ya kan. Nah, subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Untuk apa? Alladzi barokna haulahu, yang telah diberikan keberkahan di sekelilingnya. Jadi tempat-tempat yang Nabi lewatin, negara-negara yang Nabi lewatin ketika Isra Mi'raj, itu Allah berikan keberkahan. Tuh, negara-negara Arab diberikan keberkahan sumber daya alamnya, diberikan kesuburan oleh Allah. Makanya negara-negara di dunia ini yang paling kaya banyakkan dari Arab, ya kan? Qatar, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, itu kaya-kaya semua, kekayaan minyaknya yang luar biasa. Itu karena alladzi barokna haulahu. Tuh, Allah berikan keberkahan di sekeliling yang Nabi lewatin, tempat-tempat yang Nabi lewatin. Tuh. Untuk apa Nabi Isra dan Mi'raj? Linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan min sebagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Tuh. Jadi Isra dan Mi'raj itu Nabi di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah, tujuannya salah satunya adalah Allah ingin menunjukkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kebesaran daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu huwas samiul basir. Nah, itu surah Al-Isra ayat pertama tentang Isra dan Mi'raj. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, salah satu tema di dalam Al-Quran itu adalah untuk mewujudkan manusia seutuhnya. Nah, dalam bahasa Al-Quran, manusia seutuhnya disebut dengan insan kamil, manusia yang sempurna. Jadi insan kamil itu manusia yang sempurna, jiwa dan raganya, akhlaknya, ilmunya. Maka kata Imam As-Suyuti, pengantar uraian dalam Al-Quran adalah surat sebelumnya.
Nah, jadi kalau kita ingin memahami pengantar dari Isra dan Mi'raj adalah surat sebelum Al-Isra. Apa surat sebelum Al-Isra, Bu? Ada yang tahu nggak? Surah sebelum Al-Isra. Bapak-bapak ada yang tahu? Nah, yaitu surah An-Nahl. Artinya lebah, tawon. Jadi kalau kita mau memahami uraian tentang sesuatu dalam Al-Quran, kita harus memahami ayat surat sebelumnya. Kalau kita ingin memahami kejadian Isra dan Mi'raj, kita harus memahami surat sebelum Isra dan Mi'raj, yaitu surah An-Nahl. Apa arti An-Nahl? Lebah, tawon. Tuh namanya An-Nahl gitu. Kenapa kok sebelum Isra dan Mi'raj Allah menjelaskan tentang lebah? Apa kaitannya nih Isra Mi'raj sama lebah? Lebah itu adalah makhluk yang banyak keajaiban, makhluk yang penuh dengan keistimewaan, Bu. Lebah, tawon itu dari jenisnya aja ada yang jantan, ada yang betina, ada yang bukan jantan bukan betina. Ada nggak binatang yang bukan jantan bukan betina? Nggak ada, cuma lebah. Coba cari. Nah, manusia ada nggak jantan laki-laki, perempuan? Ada yang bukan laki-laki, ada yang bukan perempuan. Namanya apa tuh? Bencong mah laki-laki, Bu. Bencong mah laki, nggak ada. Unsa, ya itu memang kelainan. Jadi dia punya dua alat penis. Alat penisnya dua. Ada alat penis perempuan, ada alat penis laki-laki. Itu dua dia memang lahir. Itu namanya kelainan. Kalau bencong mah dia mah satu alat penisnya. Tuh. Cuma dia laganya kayak perempuan. Tuh. Dulu ada bencong lagi kencing di toilet. Tiba-tiba Pak Haji masuk toilet. Lagi kencingnya berdiri. Kan bencong mah laki-laki, bareng-bareng kencingnya sama laki-laki. Pas lagi kencing, kentut bencong, kentut di depan Pak Haji. Kata Pak Haji, "Hei, kencing sambil kentut lagi." Apa kata dia? Pak Haji, hujan aja ada geluduknya, gitu katanya. Ya, bisa aja balikinnya ya. Nah, makhluk yang enggak jantan, ada yang enggak jantan, enggak betina, lebah. Tuh kita baru tahu itu setelah ada penelitian para pakar. Yang kedua apa? Keajaiban lebah. Lebah sarangnya itu semuanya sama, Bu. 6 persegi 6 sarangnya. Dan sarangnya itu ada kelambu. Tahu nggak kelambu, Bu? Selaput yang mencegah bakteri sama debu masuk udara kotor. Luar biasa itu. Kok bisa bikin begitu? Kelambu, tahu kelambu, Bu? Dulu saya masih kecil, Pak Nano ya, tidur di kelambu nggak dulu? Dulu saya waktu masih kecil, emak saya punya ranjang. Tahu nggak ranjang yang dari besi? Wow, itu anti nyamuk. Nyamuk nggak masuk, tumbila banyak. Ya bangsat yang suka digigitin kita. Ya Allah, nyamuk mah nggak ada yang masuk, tumbila yang penuh. Tuh dulu waktu masih kecil. Sekarang ranjangnya udah dijual. Nah, itulah salah satu keajaiban daripada lebah. Lebah itu makhluk yang sarangnya semuanya sama. Terus ada selaputnya. Terus dia punya sistem kehidupan yang disiplin. Dia punya semangat yang luar biasa, dipimpin oleh seorang ratu lebah. Itu lebah begitu tuh. Jadi kerjanya itu luar biasa. Bahkan yang dikeluarkan itu adalah madu. Madu itu adalah obat segala macam penyakit. Masya Allah. Tuh lebah. Makanya Nabi pernah mengatakan dalam hadis, masalul mu'minina kamasalin nahal. Kata Nabi, perumpamaan orang-orang mukmin itu kita nih seperti lebah. Masya Allah. Jadi orang mukmin itu seperti lebah. Apa lebah itu?
Lebah itu pertama yang dimakan itu nggak ada yang kotor, makannya saripati bunga lebah. Nggak pernah kita dengar lebah makan oncom, nggak pernah, nggak ada. Lebah makan tempe orek. Nah kalau Bang Parman makan deh, kalau lebah nggak ada tuh. Lebah yang dimakan yang baik-baik. Nah orang beriman itu kata Nabi yang dimakan yang baik-baik, yang halalan toyibah, halal baik tuh. Halalnya doang nggak baik, nggak boleh dimakan. Ya nasi uduk halal, pas mau dimakan basi, nggak boleh dimakan. Tapi halal baik. Orang beriman kayak lebah yang dimakan yang halal-halal, yang baik-baik. Kenapa Bu kita harus makan yang halal, yang berkah? Karena saripati makanan yang kita makan, kalau dari barang-barang yang haram, mohon maaf nih, dari korupsi, kolusi, dari nipu sebagainya, maka dia nanti akan menjadi energi dalam tubuh kita yang menggerakkan saraf-saraf pembuluh darah kita, kemudian menggerakkan pemikiran kita. Orang yang makanan haram pikirannya jadi haram, selalu cenderung kepada yang haram, perbuatannya juga jadi haram. Makanya jangan heran, mohon maaf, kalau anak dikasih makan yang haram, maka nanti pikirannya maunya yang keharam-haram saja, maunya melakukan narkoba, tawuran sebagainya. Itu mungkin dia waktu itu pernah dikasih makanan yang haram. Makanya anak-anak kita jangan dikasih makan yang haram, yang halal. Biarin pakai tempe orek juga, biarin pakai nasi sama garam diurukin daging, yang penting halal gitu. Hah? Iya, maksudnya kornet diurukin daging gitu. Ya, ya gitu. Ya. Ya, halal, yang halal-halal tuh yang pertama. Yang kedua, apa dari lebah yang bisa kita ambil pelajaran? Lebah itu yang dikeluarin madu. Artinya apa? Orang beriman itu tingkah lakunya, perbuatannya bisa menjadi madu, artinya manfaat, manis buat orang lain tuh. Makanya Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling manfaat buat orang lain. Alhamdulillah ibu-ibu, ya kan, bapak-bapak, manfaat nih ngaji, ya kan, kita menjadi manfaat bagi sekitar kita. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayanihi, ya kan, sebaik-baik orang Islam kata Nabi meninggalkan hal-hal yang tidak perlu, yang tidak manfaat. Tuh orang Islam, orang beriman, orang yang selalu menebar kasih sayang, ditinggal di mana aja, mau tinggal di bedeng, mau tinggal di kapuk, mau tinggal di pedongkelan, selalu menjadi rahmat, menjadi manfaat bagi sekelilingnya, bagi tetangga-tetangganya. Jangan jadi orang Islam, ya kan, selalu membuat onar, tinggal di mana aja selalu bikin kacau. Kabia jadi biang kerok, di mana aja ada dia, wah kacau dah nih, ada dia nih, begitu. Jangan, kita harus jadi manfaat sama tetangga, kita kasih. Kalau kita punya rezeki, kita punya makanan, kita kasih. Ada kegiatan kita ikut, Masya Allah, itu yang namanya manfaat. Oh, ya, lebah. Apalagi perumpamaan dari lebah. Lebah itu binatang yang kalau dia hinggap di pohon, nggak ada daun yang patah. Ya dia mah kecil kan, lebah mah nggak ada yang patah. Terus dia tinggal di mana aja, dia nggak bikin onar. Itu lebah. Terus lebah jangan diusik. Lebah kalau kita usik, kita godain, itu sampai kemana aja kita dikejar-kejar sama lebah.
Jangankan kita ngumpet di kolong bale, tau nggak bale bu? Kolong tempat tidur itu jangankan ke situ, ke kali aja nih, ke sungai kita nyelam, tungguin sama lebah, ditungguin gara-gara kita mengusik sarangnya. Orang Islam itu begitu, pantang cari musuh, tapi kalau ketemu musuh nggak mau lari. Orang Islam tuh, orang Islam itu selalu menjaga keamanan, ketertiban, nggak bikin onar, nggak nyari-nyari musuh. Kita mau umat Islam, tapi kalau ketemu musuh pantang kita lari, kita kabur. Nih kayak Ustadz Nur pernah dikerubutin 10 orang, cerita sama saya, nggak lari dia, orang dipegangin. Iya Ustadz ya, dipegangin 10 orang, akhirnya nggak bisa lari dia. Tuh, itulah hikmah. Nah, apa rahasianya sampai lebah? Nah, jadi sebenarnya Allah ingin menggambarkan keajaiban ciptaannya berupa lebah, tujuannya agar menjadi pengantar keajaiban perbuatan Allah pada Isra dan Mi'raj. Begitu. Jadi kalau lebah itu keajaiban ciptaan Allah, kalau Isra Mi'raj itu keajaiban perbuatan Allah. Nah, paham gak kira-kira sampai sini nih? Paham ya kira-kira ibu ya? Jadi kalau lebah itu diceritakan di surah An-Nahl, menggambarkan tentang keajaiban ciptaan Allah, lalu menjadi pengantar untuk kita memahami Isra dan Mi'raj itu adalah keajaiban tentang perbuatan Allah. Allah yang melakukannya. Makanya orang-orang yang tidak percaya kepada Isra dan Mi'raj menganggap ini bohong. Mana mungkin Nabi Muhammad bisa lepas dari daya gravitasi bumi, mana mungkin bisa naik ke atas. Nah, maka pendekatan yang paling efektif, paling utama buat kita orang beriman adalah pendekatan imani, memahami Isra Mi'raj. Iman, kita yakin, kita percaya bahwa ini adalah semua perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Sayyidina Umar ketika ditanya, bagaimana pendapatmu tentang Isra dan Mi'raj, beliau menjawab, jangankan ke Sidratul Muntaha, lebih daripada itu, kalau yang ngomong Nabi Muhammad, saya percaya. Tuh namanya iman. Iman itu percaya. Tuh. Makanya Isra dan Mi'raj itu hikmahnya adalah meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa hikmahnya? Kedua, bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj yang begitu panjang perjalanannya, tapi waktunya sangat singkat, ini menggambarkan, membuktikan bahwa ilmunya Allah menjangkau, bahkan mengatasi segala yang finite dan infinite. Nah, paham kira-kira tuh Bang Topik? Paham gak Bang Topik? Finite, infinite. Tuh Pak Denano paham ya? Finite, infinite. Nah, finite itu artinya terbatas, infinite artinya tidak terbatas. Nah, ibu baru tahu kan? Saya juga baru tahu ini istilahnya. Iya, saya juga baru dapat ilmunya, saya bagi-bagi. Kalau kemarin ibu nanya saya, nggak bakalan saya bisa. Ini sekarang saya bisa. Itulah ilmunya Abu Nawas. Ya, ilmunya Abu Nawas. Mondok pesantren kagak saya. Iya Pak ya, ngajinya bentar seminggu sekali doang. Tuh. Jadi finite, infinite. Ilmunya Allah mengatasi yang finite dan infinite, yang terbatas dan tidak terbatas. Ilmunya Allah mencakup tidak terbatas pada ruang dan waktu. Kalau kita nih ilmunya terbatas, penglihatan kita, mata kita. Nih kita ngelihat nih tembok, di luar tembok kita nggak tahu apa yang terjadi ya Bu, nggak tahu. Ibu-ibu nih suaminya di luar kerja, ibu nggak tahu suami ibu melakukan apa kan? Enggak, karena terbatas tuh. Tapi Allah ilmunya maha kuasa. Ya kan, ada semut hitam di batu yang hitam, adanya di dalam goa yang gelap. Udah begitu di malam yang gelap, udah begitu hujan lebat, Allah tahu tuh semut mau kemana.
dia mau tidur apa mau ngopi, Allah tahu. Nih bapak-bapak yang belum pada ngopi, saya nggak tahu nih, tapi Allah tahu. Yang nggak ngerokok juga tahu. Kalau yang ngerokok saya tahu. Biasanya orang kalau nggak punya rokok nih, tangannya begini mulu kayak keplek, gini aja dia. Tapi kalau dia begini diangkat berarti dia punya rokok. Tuh tangannya pada begini semua. Terus kalau dibagi rokok baru naik gitu ya. Ya mohon maaf nih Ustaz Nur, mohon maaf ya. Ya tuh ya Bang Parman tuh tangannya kayak orang keplek, dia melemes, ya nggak punya rokok tuh ya. Tuh ya, jadi ilmunya Allah itu tidak terbatas. Makanya kita ini sebagai manusia yang diberikan oleh Allah ilmu yang sangat sedikit banget. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah manusia diberikan ilmu oleh Allah sedikit, maka kita harus terus mencari, ngaji yang rajin tuh biar dapat ilmu. Makin rajin ngaji makin bodoh kita. Lah kalau begitu mah jangan ngaji tat gitu ya. Bukan, maksudnya kalau kita ngaji nih kita makin banyak yang kita nggak tahu ya Bu ya. Tapi kalau kita nggak ngaji, kita merasa kita paling pinter, merasa paling bisa. Makanya kenapa kita disuruh ngaji? Untuk menghilangkan perasaan bahwa kita ini paling bisa, paling pinter tuh. Makanya kalau orang mau ngaji terus, ngaji banyak ilmu-ilmu yang belum didapat, terus ngaji semangat, jangan pernah kendor ngaji mah. Sampai kapan? Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat tuh. Terus ngaji, jangan ngaji anggot-anggotan kayak buaya. Buaya timbul aja palanya, ntar tenggelam lama banget, tiba-tiba muncul lagi tuh buaya. Ada nggak yang begitu orang ngaji kayak buaya? Ada, bukan di sini, di Dongkelan. Cuma dia dulu ngontraknya orang sini, ngontrak di sono. Makanya Pak Yanto semangat, Pak Yanto ya. Hujan-hujan juga ngaji terus gitu. Iya, guru jangan cuma satu, gurunya Mulyani doang. Aduh, cari yang banyak guru. Imam Malik gurunya 700 orang, bayangin tuh. Imam Malik gurunya 700 orang, 300 orang gurunya adalah murid para sahabat Nabi, 300 orang murid sahabat Nabi. Masya Allah, Imam Malik gurunya 700. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik gurunya berapa? 500 orang tuh. Jadi ibu-ibu ngaji jangan cuma saya mah sama guru yang ustazah ini aja, saya mah enak kalau mau ustazah ini mah. Jangan, terus cari lagi ilmu biar dapat wawasan. Ada pengajian di mana, datang. Mau ada besek kek, nggak ada besek kek, yang penting ada, datang gitu. Iya, maksudnya ada gitu besek tuh. Semangat ngaji, udah ngaji seminggu sekali datang kagak, ya kan? Jangan, ngaji terus, semangat. Apalagi yang kita cari udah pada tua, ya kan? Tinggal kita, sebab orang ngaji itu dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Nabi, innal malaikata la tadau ajnihatiha. Kata Nabi, orang yang ngaji dia sedang berada di sayap-sayap para malaikat. Kata Kiai Sukron, minggu kemarin saya ngaji, kata beliau, setiap sayapnya itu meneteskan air. Satu tetesan air mengandung 70 malaikat yang memohon ampun kepada Allah buat orang-orang yang hadir di pengajian. Masya Allah. Jadi ibu-ibu nih dosanya dihapus sama Allah nih. Masya Allah, amin. Ngandelin sholat ya kan? Makanya kita jangan, kalau memang masih ada waktu kita ngaji tuh. Nih ada caleg nggak ngaji ya Ustaz Nur ya, aduh. Ya jangan ngaji, jangan dipindahin juga Bang Ajat. Ada caleg ngaji dipindahin gitu, udah kayak pindah rumah aja gitu ya. Nah terus, nah ini ilmunya Allah, hikmahnya. Apa yang ketiga? Hikmahnya daripada Isra Mi'raj adalah diperintahkan kita ibadah sholat. Masya Allah tuh ya, ibadah sholat. Dalilnya mana? Buka surah Al-Isra ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr
inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Tuh rahasia Isra Mi'raj. Aqimis sholata, dipeyakan tegakkanlah olehmu sholat. Asal kata dari koma, artinya berdiri. Orang berdiri kan sempurna. Maksudnya apa? Orang kalau sholat itu harus sempurna. Tuh rukunnya, syaratnya, sunnahnya, khusyuknya itu harus sempurna. Makanya kata-katanya aqimis sholat lil duluki syamsi, ketika tergelincir matahari, ila ghasakil laili, sampai malam sholat isya. Tuh inna Qur'ana liduluki samsi ila ghasakil laili wa Qur'anal fajr, maka laksanakanlah sholat subuh kan. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda, karena sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Makanya hikmah Isra dan Mi'raj yang paling penting adalah kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Jadi sholat itu merupakan kebutuhan mutlak manusia. Manusia butuh sholat untuk apa? Untuk ala bizikrillahi tatmainul qulub, untuk menenangkan hati kita, biar hati kita bahagia. Maka orang yang sholat hatinya bahagia. Tuh Masya Allah. Bahkan kata Nabi, orang yang sholat 5 kali dalam sehari itu ibaratnya dia tinggal di satu pinggiran sungai. Setiap hari dia mandi di situ tuh. Kulla yaumin khamsan, 5 kali dalam sehari dia mandi. Lalu kata Nabi, apakah orang yang mandi 5 kali sehari badannya bersih? Apakah masih ada daki? Lalu sahabat mengatakan, udah nggak ada Rasul, nggak ada daki, udah bersih. Maka orang yang sholat itu dosa-dosanya semua dihapus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak daki dihilangin sama air, maka dosa-dosa kita dihilangin sama air. Maka orang sholat dosanya nggak ada, hatinya jadi bercahaya. Makanya kenapa Nabi di dalam Sahih Bukhari, kata Ustadz Pule waktu saya ngaji, Nabi sholatnya itu kadang-kadang maju, kadang-kadang mundur. Lalu sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa engkau sholat kok maju mundur begitu? Kata Nabi, aku waktu sholat diperlihatkan sorga dan diperlihatkan neraka. Masya Allah, saking udah bersihnya hati Nabi bercahaya, tembus neraka, tembus sorga, kelihatan hatinya bersih. Udara kita juga Bu di kampung hutan nih, kalau bersih, Gunung Salak kelihatan loh di Bogor. Coba Ibu naik dah di atas genteng musola, atau di rumah di atas genteng yang tinggi lah, di atas tol tuh, di jembatan, berdiri pagi-pagi, masih udaranya masih belum ada debu, itu kelihatan Gunung Salak. Tapi kalau udah banyak debu, udah nggak kelihatan, asap udah nggak kelihatan. Begitu juga hati kita. Kalau hati kita rajin sholat, maka hati kita bercahaya, kelihatan itu, ya, tembus apapun. Makanya jangan kita tinggalin sholat. Semangat Isra dan Mi'raj adalah semangat kita mengerjakan, menegakkan ibadah sholat. Mungkin ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.